jagain anak saya jangan sampai terjadi apa-apa di jalan. Itu intinya. Nggak taunya di rumah. Feeling saya udah itu pasti feeling saya. Cuman di jalan, tapi kejadiannya di rumah. Haru menyelimuti pemakaman Lely Lismayati, istri yang tewas setelah kepalanya dipukul suami menggunakan palu. Anak korban tak mampu menahan sedih saat melihat jasad ibunya dimakamkan di tempat pemakaman umum Keramat, Kampung Utan, Wanasari, Cibitung, Bekasi. Ayah korban mengakui rumah tangga putrinya sering diwarnai cekcok. Begitu nengok, samping dapur celentang dia. Celentang itu, muka ditutupin handuk. Ya. Wah, belum sadar kali ini segitu. Tepak kakinya. Bangun. Ngapain sih? Bangun. Gak bangun juga. Saya nengok kepala. Lihat ada darah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Lebih tepatnya, narasumber kita ini akan menceritakan pengalaman sebuah tragedi di mana salah satu anaknya menjadi korban pembunuhan dari suaminya. Tapi seperti apa kisah selengkapnya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Pak Kusmiadi. Waalaikumsalam. Oke, Pak Kusmiadi, ini berarti anaknya yang menjadi korban ya? Iya, betul. Pembunuhan di tahun 2018. Ya, turut berduka Pak ya. Pasti sakit atau sedih banget kehilangan anak ya. Iya. Tapi sebelum Pak Kusmiadi menceritakan pengalamannya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Pak Kusmiadi. Nah, sekarang udah bisa langsung cerita Pak Kusmiadi ya. Silahkan Pak Kusmiadi. Oke. Jadi kejadiannya itu pertama saya kan bekerja di perusahaan Kerawang ya, dan saya pensiun tahun 2008 ya. Nah, sebelum pensiun saya tariklah anak saya sebagai staf saya di kantor di Kerawang. Saya pensiun, jadi anak saya gantiin posisinya sebagai staf. Oke. Ya. Nah, dalam perjalanan itu masa pensiun saya beralih jadi driver ojek online, ya, gitu. Setelah berapa lama liku-liku di ojek online, nah, anak saya pertama itu almarhum posisinya ngontrak rumah, ya, ngontrak rumah udah beberapa tahun, terus ada uang sedikit, ngambillah perumahan di Pesona Anggrek. Di daerah Bekasi Utara. Oke. Nah, karena rumah itu kecil, kamarnya kecil, kurang leluasa, akhirnya rumah itu dijual. Belilah kontrakan 4 pintu. Nah, almarhum itu ngisi 1 pintu. Ya, karena mungkin berpikir karena sering banyak tamu atau apa kurang enak, akhirnya dia nyari perumahan sampai ke Cibitung, Gramapuri, kemana nggak dapet.
nggak sesuai, nggak cocok lah gitu, katanya kurang besar. Ya udah cariin sama bapak di mana-mana nggak ada. Nah, selang berapa lama dia baru ngasih kabar, Pak udah dapat rumahnya, gede katanya, luas tanahnya 150 meter, kamarnya ada 4. Oh ya udah syukur deh kalau dapat. Siapa yang ACC katanya? Ya dari pihak suami gitu. Oke. Nah selang berapa lama saya pengen nengok dong ke rumahnya, pakai motor lewat tapi pintunya dikunci, cuman ada mobil aja, jadi saya nggak jadi mampir ya. Mampir langsung nelpon anak saya, Bapak minggu mau ke rumah ya? Oh boleh gitu. Nah minggu kemudian saya ke rumah main. Begitu main ke rumah, begitu masuk, kok hawanya lain. Hawanya lain ini. Masuk ke sini tetep jadi celingukan gitu, lain gitu, hawanya lain. Gitu. Pas udah ada cerita, lumayan rumahnya gede juga sih. Gitu. Ini udah lunas, udah Pak 120 juta katanya gitu. Gitu. Oke ya udah kalau udah begitu. Cuman belum beli perabotan aja katanya gitu. Karena rumahnya gede. Ya udah, lancar-lancar aja tuh. Tidak ada apa masalah apa-apa. Selang sebulan kemudian baru saya cerita. Itu rumah kok begitu. Begitu gimana Pak? Anyep. Jidat Bapak tuh ada kayak ada yang megang. So, gitu. Baru dia cerita. Ini emang dulunya pernah ada yang meninggal di sini, dibegal katanya. Gitu rumah ini. Lah, kenapa kamu mau terima itu? Beli di situ ada bekas kejadian segitu. Tapi dari pihak keluarga suami, masalah itu mau kecil, nanti bisa hilang sendirinya gitu. Oh ya udah dah, pokoknya udah dibaca-bacain gitu. Pasti hilang yang gitu-gituan mah katanya. Malah bantuin sampai nginep 3 hari di situ untuk ngilangin itu gitu. Nah, pas udah selang berapa lama saya main lagi ke situ. Pasti nggak ada perubahan gitu. Kok nggak ada perubahan ini? Iya. Tapi anak saya cerita kalau di kamar mandi itu sering ada klebat. Dari kamar mandi keluar langsung ke dapur, klebat gitu. Itu. Apa itu? Nggak tahu katanya. Pokoknya ada klebat itu putih. Oh, hati-hati dah. Wah kecil gituan mah. Anak saya. Nah, kata almarhum tuh begitu. Makanya kalau saya mandi katanya kamar mandi itu nggak pernah ditutup, dibuka aja. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung kabur katanya. Begitu. Ya, oh ya udah. Tapi hati-hati berdoa. Ya udah berdoa. Yang banyak sholat aja. Ya udah. Udah merasa tenang karena dia termasuk orang pemberani lah sama yang gitu-gituan gitu ya. Nah, karena lain kali saya ke situ lagi ngobrol sama cucunya aja, berarti anaknya, dia cucu saya, nah anaknya almarhum. Iya kek, di sini serem kenapa? Ini kamar nomor 2 itu suka ada yang ngorok katanya. Padahal nggak ada yang tidur, ada yang ngorok. Ah masa katanya. Yang benar katanya. Iya katanya. Tapi mamanya biasa-biasa aja karena udah tahu ada kejadian dan sering lihat sendiri, jadi dia diam aja. Walaupun mau nasihatnya ke sini, gitu bisa hilang, gitu. Tenang aja gitu. Terus ada selang berapa lamanya lagi ada suara ngetok pintu, kadang-kadang ada suara air ngelontor gitu. Gitu. Banyak gangguan. Dan saya juga kalau ke kamar nomor 3 itu, kamar nomor 3 kan dekat dapur. Ini dapur, kamar mandi di sini. Ini kamar nomor 3 di sini. Kapannya lain gitu. Pak suruh nginep, saya nggak mau. Pak nginep sini. Enggak pulang aja. Gitu.
sering tawarin nginep, nggak mau gitu. Cuman karena anak saya dan cucu saya itu pemberani masalah gitu-gituan ya, dianggap kecil gitu, jadi nggak dipikirkan macem-macem. Cuman kalau saya sih masih ada khawatiran gitu. Nah, serang udah kesekian tahun, sekian bulan ya, adalah gejolak-gejolak kecil. Pernah dia telepon ke saya, Pak, boleh nggak saya mau tinggal di Bapak di sini di Cibitung setahun, mah? Boleh, nggak apa-apa. Saya siapin kamar. Dia tidak cerita ada kasus apa, ada masalah apa dalam keluarganya itu, nggak pernah cerita. Karena dia tuh nggak mau orang tuanya sakit, sedih atau apa, nggak mau dia tuh, anak saya tuh. Nah dari situ pulang ke rumah saya, dianterin sama suaminya. Saya curiga begitu suaminya pulang, bawa mobilnya kencang sekali, kayak emosi, gitu. Nah, ada masalah apa nggak tahu tuh, ya. Saya nggak tahu, cuman nggak cerita tuh anak saya. Dari situ, cuman kita ambilnya positif aja, mungkin anak saya itu udah kangen sama orang tua yang selama ini terlupakan, sekarang pengen dekat sama orang tua. Nah, udah cerita, udah to the point. Nah, kesininya kan cucu saya yang kembar untuk sakit-sakitan, sedangkan orang tuanya si kembar itu kerjanya serabutan, nggak ada penghasilan. Saya nelpon lah, Lis, Bapak lagi pusing nih. Kenapa Pak? Ngomong aja gitu. Si kembar sakit-sakitan, bingung. Ya udah, masukin BPJS, biar Lis yang nanggung tiap bulannya gitu, biar nanggung gitu. Ya udah, dimasukin lah BPJS, dibayarin tiap bulannya. Suaminya tahu, marah, nggak terima. Kan dia punya suami, punya bapak, kenapa nggak untuk bayar BPJS saja nggak bisa, katanya. Marah begitu. Dia cerita, dan pas di kantor dia telepon, Pak, suami saya marah, katanya, nggak bayarin BPJS si kembar. Kenapa? Ya udah, kalau marah mah nggak usah deh, nggak usah, daripada kamu jangan sampai ada pertengkaran dalam keluarga, saya gitu kan. Enggak, katanya, pokoknya saya bantu, katanya gitu. Ya udah. Nah, dalam pertengkaran itu anak saya kan nggak terima. Saya baca dari buku diarenya. Almarhum ada buku diarenya, kejadian tahun berapa tadi ditulis itu diari. Mandi jelaskan di situ, daripada lu ngeganggu keluarga gua, lebih baik kita pisah. Gitu. Pertengkaran terus, lama-lama suaminya sadar, datanglah ke rumah ke Cibitung, minta maaf, Pak, saya minta maaf. Kenapa? Itu kemarin salah paham masalah ini BPJS gitu. Oh ya udah, nggak usah dibahas lagi. Kalau situ setuju, silahkan bayar BPJS, kalau enggak ya nggak usah. Yang penting kamu nggak usah ribut gitu. Kayak gitu kan. Nah, sebagai orang tua penengahan, saya nggak mau ikut campur urusan kamu berdua. Ya, mau bertengkaran, saya nggak mau ikut campur. Yang penting kamu setuju, silahkan. Nggak setuju, nggak usah itu. Tapi anak saya tetap ngotot mau bantu. Selama ini saya nggak pernah nengok orang tua, jarang gitu. Nengok orang tua, ngebantu orang tua juga jarang, apalagi adik-adik, katanya. Tiap adik saya main ke anaknya, anak saya bontot atau main ke rumahnya, selalu disuruh buru-buru pulang, cerita gitu sama suaminya gitu. Ya udah, kita masalah itu yang penting beres aja, nggak ada masalah. Oh iya, nggak taunya itu berlanjut. Kata saya udah didamaiin, baru tetap anak saya nggak terima. Anak saya cerita, kalau saya di kantor pengennya marah mulu sama dia, emosi, kesel gitu. Tapi kalau begitu udah masuk rumah, langsung nunduk ciut,
Itu anak saya tuh cerita begitu, aneh. Ya mungkin kamu lihat dia kasihan kali sama beliau sama gitu. Ya nggak tahu Pak, di rumah pengennya marah-marah, di kantor pengennya marah aja. Tapi kalau udah sampai rumah enggak itu. Jadi kitanya aja ngalah gitu. Ya udah. Sabtu, Minggu biasa jalan-jalan ke puncak. Kalau tiap Sabtu Minggu itu ke puncak nginep. Kadang-kadang bulan besok ke Bromo gitu. Kayak mau jalan-jalan terus tuh kalau tiap Sabtu Minggu. Kan libur kerja. Ya, jalan-jalan sama suaminya sama anaknya berempat. Nah gitu. Nah kejadian itu pas terakhir ributnya lagi, saya juga kaget. Dia datang ke saya minta maaf, kedua kalinya minta maaf, sujud sama istri saya minta maaf. Itu suaminya itu minta maaf, sujud sampai nangis-nangis, minta maaf. Ya udah, dari kita sih nggak ada masalah, nggak mau ikut campur gitu, urusan kamu. Yang penting kamu tuh baik-baik aja. Gitu. Cuman harga diri anak saya itu nggak terima orang tua saya atau keluarga saya digituin. Nah itu intinya. Nah selang berapa lama dia ngomong lagi, feeling saya udah lain. Feeling saya itu udah lain. Dia pasti dibunuh anak saya. Udah feeling udah lain. Makanya saya kamu berani rontok satu rambut aja anak saya, lu urusannya sama gua gituin. Terus terang gitu. Dia jawab, nggak mungkin lah Pak. Masa saya ngebunuh bini saya, nanti anak saya siapa yang ngurus? Saya di penjara, anak siapa yang ngurus? Saya juga mikir ke sana Pak. Ya syukurlah, tapi hati-hati ya. Gitu. Nah dari situ udah ada, selang berapa lama saya main lagi ke rumah, nengok. Emang biasa, nggak ada percekcokan, biasa nyambut, suaminya nyambut, apa nyambut. Pas saya nengok ke belakang saya lihat, saya kaget, ada burung gagak hitam gede, main sepi, tembok, mengarah ke kamar mandi. Nah dari kamar mandi saya kaget keluar, saya berani langsung merinding, langsung berinding. Cuman nggak cerita sama istri saya ada burung gagak. Nah setelah berapa lama baru saya ingat kalau ada burung gagak di situ pasti ada yang meninggal. Itu setelah kejadian. Baru flashback. Nah dari situ ngomong cerita gimana. Iya Pak, saya nggak mau pisah sama istri. Suaminya ngomong ya terus ya kamu sekarang ribut-ribut terus gimana. Nah ya sekarang gini aja, tapi sekarang bisa lah saya menceraikan istri saya, talak 1, tapi nanti bisa balik lagi kan Pak? Bisa kalau talak 1, kecuali talak 3 nggak bisa. Gitu. Talak 1 bisa gitu. Ya udah pikir-pikir aja dulu. Ya udah baik. Kalau ada gitu, yang suami itu suruh ngurus surat cerai ke pengadilan agama Bekasi. Udah diketik. Nah, dikasih ke anak saya, istrinya ya. Nih surat cerai Pak. Dulu anak saya kasih ke saya. Nih Pak, tadi udah bikin ini nih, surat gugatan cerai. Ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Mana catnya? Mana tanda tangannya petugas? Nggak ada kan? Nggak ada suratnya itu. Nah, selang berapa lama? Udah kira-kira 2 minggu, baru anak saya yang ngajuin gugatan cerai ke pengadilan agama. Diketik di surat, ada catnya, bayar 815.000. Ada kwitansinya, kasihin ke saya. Udah hati-hati kamu gitu. Nah udah gitu tanggal 1 itu tanggal 31 dia mengucapkan talak di depan saya.
suaminya. Talak berapa? Saya gitu. Talak 1. Ya udah. Kamu udah ngucapin talak 1 kan? Ya berarti udah nggak ada hubungan. Nggak boleh satu rumah. Begitu. Nggak boleh. Ya, iya. Kamu tinggal dikontrakan aja. Kan punya kontrakan 4 pintu. Kami 1 pintu. Saya gituin. Iya. Nah, anak saya tetap di perumahan itu. Tapi anak saya risih. Dia datang terus ke situ. Tiap malam. Kan dia punya kunci. Tahu-tahu masuk. Nah, risih. Pas udah gitu, telepon, Pak, gantiin kunci pintu. Ya nanti aja lah. Nanti itu mah gampang sih. Besoknya datang lagi. Gitu, risih. Nah, karena saking keselnya anak saya, ya udah. Kalau itu saya mengontrak aja. Mengontrak. Nyari kontrakan, dibantu sama manajernya. Di Rawapasung udah cariin bagus di sini. Pas udah gitu, udah dicariin, udah dibayar, bagus, ya udah. Malam Kamis dari jam 7 sore sampai jam 2 malam angkutin barang-barang. Bawa ke kontrakan. Itu baru baju dan lain-lainnya. Kalau kata lemari belum. Oh ya, udah. Nah, udah kejadian begitu. Suaminya pagi-pagi nongol. Nongol pas gitu. Udah pada corengcang gitu, cuma udah pada nggak ada itu barang-barangnya. Kenapa ini? Ya kan kita udah nggak ada nggak ada hubungan lagi. Kita mau ngontrak, kamu sering pulang ke sini. Saya ngontrak aja. Saya nggak mikirin rumah katanya. Ada rezeki saya kebeli lagi. Begitu ceritanya. Nah, dari situ dia nelpon anak saya, anak saya itu, Pak, jangan lupa ya besok pagi kesini bantuin. Ya, gitu. Nah, pas kejadian itu hari Kamis pagi saya rencana mau ke Bekasi, dapat tarikan dulu ke kawasan tarikan. Dia ngebel, Pak, jangan lupa nanti. Iya, nanti Bapak ke situ sampai tarikan dulu gitu. Nah, lagi di jalan suaminya taunya lagi nelpon anak saya itu ke saya, direbut HP-nya. Sama suaminya. Bapak, katanya Bapak nggak mau ikut campur, tapi kok ini malah ikut campur, malah bantuin barang-barang, ngangkutin. Saya jawab, itu anak saya minta bantuan, tetangga saya yang minta tolong juga saya bantu, saya gituin. Apalagi itu anak saya gituin. Nah, mungkin anak saya nggak terima, dia ngebentak saya, disitulah marah anak saya. Ya, nggak terima orang tua digituin sama dia, itu ribut. Nah, ini teleponnya tuh tutup dulu, Pak, udah dulu ya. Udah. Taunya dia, si suaminya itu nganterin anaknya dulu ke TK, sekolah TK. Saya tanya, mana itunya? Nggak ada, nganterin cucu saya, nganterin anaknya dulu. Herul katanya ke sekolahan, sekolah TK. Oh ya udah. Ngobrol tuh sama saya gini. Terus gimana itu masalah BPJS? Udah, itu mau urusan list katanya. Pokoknya yang nguntak-nguntik keluarga saya nggak mau. Begitu. Nah, udah dari situ baru suaminya datang. Pas datang, dia lagi dikirim nelpon sama siapa, padahal sama saya. Mungkin di situ terjadi keributannya. Nah, dari situ. Nah, sebelum terjadi itu, karena saya kan udah curiga mau dibunuh, saya nyiapin pengawal buat anak saya. Pengawal, pokoknya saya nggak mau tahu, takut dibunuh jalan. Itu feeling saya sudah ke situ. Udah takut dibunuh, tabrak apa di mana jalan. Itu feeling saya udah ada. Nah, kawal bolak-balik, ntar jemput pakai motor, dan pengawalnya juga ke rumah saya ke sini Cibitung. Ya, tolong nitip. Iya Pak, tenang aja. Gitu. Karena dia orang pinter juga. Gitu ya.
Ya udah gitu pas dia lagi ngawal mungkin dia nelpon, yang angkat dia tuh pengawalnya gitu. Nah curiga nih mungkin ini selingkuh, padahal tidak selingkuh, itu pengawal saya yang terus untuk jagain gitu, jagain anak saya jangan sampai terjadi apa-apa di jalan, itu intinya. Nggak taunya di rumah, feeling saya udah itu pasti feeling saya, cuman di jalan, tapi kejadiannya di rumah. Haru menyelimuti pemakaman Lelilis Mayati, istri yang tewas setelah kepalanya dipukul suami menggunakan palu. Anak korban tak mampu menahan sedih saat melihat jasad ibunya dimakamkan di tempat pemakaman umum Keramat, Kampung Utan, Wanasari, Cibitung, Bekasi. Ayah korban mengakui rumah tangga putrinya sering diwarnai cekcok. Caranya dia itu mau nolongin ini adiknya, bayarin BPJS 200.000 sebulan. Suaminya marah, ya anak saya lah berontak, udah kalau begini caranya bisa aja gitu. Jadi misteri rumah itu berlanjut kayaknya. Pertama udah ada pembunuhan, sekarang kedua. Nah, kejadiannya itu karena kan janji hari Kamis itu mau pagi mau ke rumah anak saya datang Kamis pagi. Pas mau masuk ke kompleks Roja, ini ada mobil TKP bareng iring-iring di belakang. TKP sama Inapis. Udah masuk gang, cuman saya lewat jalan Duwet, dia mungkin lewat jalan Jeruk ya. Ketemu lagi di mobil di depan rumah anak saya. Polisi itu bilang, ini rumahnya. Saya langsung tolak pinggang. Ada apa? Nyari rumah anak saya. Terus terang saya tolak pinggang. Tahu hari itu agak emosi gitu pokoknya. Kenapa hari itu? Polisi nggak berani, malah manggil RT RW. Nah, udah mobil RT RW, karena polisi udah banyak, mungkin warga juga pada datang, pada ngeliatin ada apa. Saya ribut sama RW. Wah, apa siapa? Berani-beraninya bawa polisi banyak-banyak ke sini. Harus lapor RT sini dulu. Saya RW di sini. Saya marah lagi, dia marah, saya marah. Ini rumah anak saya orang tuanya. Ada hak apa? Emang harus izin ke RW? Segitu aja udah. Saya orang tuanya, sering ke sini segitu. Langsung dia RW. Baru polisi cerita, Pak, di rumah ini ada yang disekap. Wah, nggak mungkin. Kayak gitu. Karena apa? Barusan tuh saya teleponan sama saya, janji saya mau ke sini, makanya saya datang ke sini. Gitu. Nah, selang berapa lama polisi itu mikir, ya udah, kalau itu bapak aja masuk ke dalam. Tapi digembok, saya loncat naik pagarnya tinggi kan, naik pagar, langsung gedor-gedor. Pintu dapur terkunci, pintu depan terkunci. Mungkin warga situ sudah dicerita nama polisi, antisipasi ke saya, Pak, kita dobrak. Ayo dobrak, pintu dapur mau didobrak. Pas mau digebrak begini, dari Polres datang. Pas sudah datang itu tanya, ini kuncinya. Saya marah lagi kan, kenapa kuncinya ada di janda gitu. Dia nggak jawab, baru saya ceritain pelan-pelan. Pelakunya sudah diamankan Pak, tapi saya belum feeling ada belum feelingnya paling disekap ya aja gitu. Ya udah, ambil kunci, buka pagar, ajak polisi, yuk Pak bareng-bareng kan. Oh enggak, saya di luar aja, bapak aja yang masuk, silahkan gitu. Oh gitu, ya udah, saya masuk, buka pintu, terbuka, emang kan barang-barang sudah nggak ada. Lihat ke kamar depan, lihat list nggak ada. Lihat ke kamar 2, list
nggak ada juga. Ke kamar 3, nggak ada juga. Begitu nengok samping dapur, celentang dia. Udah celentang itu, muka ditutupin handuk. Ya. Wah, belum sadar kali ini segitu. Tepak-tepak kakinya. Bangun. Ngapain sih? Bangun. Gak bangun juga. Saya nengok kepala, lihat ada darah banyak. Nah gitu. Nah, baru saya teriak. Langsung polisi masuk, nyerbu ke dalam, banyak polisi. Langsung saya dibawa keluar. Langsung itu di dalam polisi yang ngecek. Saya tahu di atas itu ada HP, di atas kompor ada HP anak saya, tahu. Mungkin diambil polisi untuk penyelidikan. Saya keluar. Di luar itu saya udah ngeblank, nggak punya pikiran apa-apa, kosong. Lama-lama begini mikir, telepon istri saya ke Cibitung. Telepon, ini si Lis dibunuh. Saya terus terang begitu. Oh, gitu. Belum nyambung. Akhirnya dia nelpon lagi. Terus Lisnya bagaimana? Ya kalau dibunuh mati tahu. Saya emosi kan, mati tahu. Kaget. Dari sini di rumah Cibitung juga heboh. Semua tetangga, semua saudara Cibitung langsung kumpul. Saya di sana masih ngeblank. Udah duduk aja begini. Lama-lama, masih tahu anak saya yang lain gitu. Anak saya kan ada 4 lagi. Kasih tahu lah ke yang di Cikarang, yang di Gerah Bakti, telepon. Ini Lis udah nggak ada. Kenapa? Sama lakinya. Gitu. Kaget kan. Langsung pada datang, yang lagi kerja juga langsung pada pulang. Anak saya yang di security juga langsung pada pulang, langsung nyerbu ke Seroja. Anak saya yang perempuan yang bontot langsung ke Seroja. Datang langsung emosi, tendang pintu, mana orangnya katanya. Emosi, tapi saya tetap masih bisa nahan diri kalau saya. Nah, terus itu saya bengong lagi. Pas udah bengong, oh iya, kasih tahu ke kantor ya. Kasih tahu ke kantor. Kan di sana banyak mantan anak buah saya. Peng, ada apa Mang? Manggilnya kan anak buah saya itu nggak ada Pak, sama saya Mang. Karena saya orang Sunda, panggilnya Mamang. Nggak boleh mas saya manggil Pak. Nah udah gitu, ada apa? Peng, anak gua dibunuh sama kakinya. Lu yang bener loh, semalam teleponan sama gua katanya gitu. Teleponan sama saya, gini. Iya benar katanya. Nah, anak buah saya itu langsung ke resepsionis, pakai halo. Nah, heboh di kantor semua. Pada datang dari SPSI, teman-teman almarhum semua datang ke Seroja. Nah, itu saya bingung lagi, ngeblank aja. Udah berapa lama? Oh iya, adik saya nggak dikasih tahu ya. Kasih tahu adik saya yang di Gabus. Pada datang di Tangerang langsung datang ke Cibitung. Semua tumplek. Sampai besan saya yang dari Pondok Kopi, yang di Gerah Prima juga datang semua ke Cibitung. Cuman saya udah nggak ngeh aja siapanya itu, karena masih ngeblank. Nah dari situ pas sudah rumah kan digaris polisi, nggak boleh masuk. Cuma ada polisi 1 orang jaga, megang kunci rumah. Pas sudah gitu, ini mobil kita bawa aja dah gitu. Kita bawa ke sini ke Cibitung. Ya udah, nyari kunci mobilnya di mana. Nah ini pengawal saya ngomong, datang, di tas yang biasa bawa Pak, tasnya masih di dalam. Minta izin polisi untuk ambil tas, izinin tuh ambil tas. Nggak ada nih tasnya, di tas cukup di bawah dia naruh gitu.
Bener di bawah ada mobil. Nah, langsung mobil itu dibawa buat bawa adik-adik saya sama cucu saya ke sana. Motor saya angkutin ke mobil bak, motor-motornya bawa semua ke Cibitung. Nah, saya masih bingung juga, masih ngeblank ya, karena polisi anak saya dibawa ke rumah sakit Kramat Jati Polri untuk visum. Saya udah kontak komunitas saya di Jabotabek, suruh merapat ke rumah sakit Polri. Alhamdulillah pada datang bantuin. Saya nggak bisa ke sana, saya gituin, karena saya jaga di rumah sini, tahu ada tamu ada apa gitu. Nah, dan dari situ ada ketua SPSI, Pak Trimo. Bingung saya, kenapa Pak? Ada musibah begini, duit saya cuma 50.000. Tuh, udah gak usah pikirin Pak gitu. Langsung pada bubar, pada balik lagi, pada ngasih amplop. Alhamdulillah di amplop itu ada yang 1 juta, ada yang 750, ada yang 500 gitu. Nah, dari situ aja udah terkumpul 4 juta. Terus ketua SPSI itu nelfon kantor, ini Pak Kus lagi kebingungan, nggak ada dana, datang ke Seroja ngobrol dengan HRD. Gimana Pak Kus, perlu berapa? Karena biaya pemakaman di Cibitung kan mahal, dia nawarin 20 juta. Kata saya enggak, 10 aja, karena pikiran saya masih ngeblank. 10 aja, 10 bener, iya, ya udah kasih 10 ACC, udah tenang, udah pemakaman udah aman, udah nggak ada masalah lagi, baru plong di situ. Nah, jam 6 maghrib jenazah masih di rumah sakit Polri. Saya langsung ke Polres, karena saya ditunggu di Polres untuk diwawancara lagi sama sersenya di sana. Ketemu Pak Putut, jawab gini-gini, saya ceritain apa adanya kejadiannya, bahwa itu sudah melakukan talak cerai tanggal 30, gugatan cerai di pengadilan tanggal 5, tanggal 1 dibunuh, udah titik, kayak gitu aja. Nah, dari situ saya pulang ke Cibitung. Di Cibitung masih ngeblank, rumah saya dijaga sama polisi banyak, serse semua, pakaian preman. Saya tahu ya polisi ini polisi. Sampai saya tuh yang herannya itu, teman-teman kuliah yang di Jakarta kok pada tahu, siapa yang ngasih tahu? Sedangkan yang kuliah anak saya dong dari situ semua sendiri. Teman di Jakarta tahu. Sampai saudaranya Opi Kumis yang artis itu datang, tahu kejadiannya, ada itu datang. Yang rumah mau dikontrak juga datang, tahu kejadian, aneh kan? Gimana? Dari situ. Terus pengawalnya aja itu, siapa yang ngasih tahu? Itu pengawalnya itu, anak saya dibunuh, datang ke Seroja juga. Saya bingung dari mana yang ngasih tahu. Sedangkan saya hanya ngasih tahu ke kantor, ke anak saya, ke adik-adik saya itu. Nah, dari situ keanehannya di situ lagi terbukanya. Jadi di rumah di Cibitung itu padat. Kedua keanehannya lagi, di Seroja panas terik. Begitu maghrib jenazah datang, hujan deras, tumpah, sampai ke pemakaman juga taruh dulu, tunda. Ya udah, di tunda dulu, kita sholatin di rumah aja. Minta izin mau sholat di masjid, sholat jenazah di masjid, tapi kan hujan, jauh susah, ya di rumah aja. RW yang sibuk, saya nggak bisa apa-apa, Pak. RW sama RT yang gerak, saya gituin.
Ya udah kita koordinasi RT RW. Dari situ selesai sampai ke pemakaman jam 7 malam, setengah 8 baru selesai. Pulang, pengawal saya nangis karena merasa kehilangan, sedih. Baru beberapa hari ditugasin udah ada kejadian begini. Nah udah pulang sini ke rumah, saya masih ngeblank. Ada yang aku temen dari Jakarta, temen almarhum ini gini. Yang iniin istri saya yang ngadepin, udah saya pernah tahu. Besan datang juga saya nggak ngeh. Pada setelah itu istri saya cerita, itu kan tadi yang dari Pondok Kopi Besan datang, ini tuh yang dari Geraha Prima datang. Saya udah nggak ngeh. Nah dari situ udah selesai kasus. Ada panggilan 2 minggu lagi mau olah TKP. Olah TKP di Seroja kan orang tua dipanggil. Saya udah datang duluan. Nggak tahu tersangka itu padahal udah ada di mobil. Mobilnya di situ kan gelap, tertutup. Saya masuk aja, langsung duduk di depan di kursi, kan masih ada kursi duduk. Polisi udah pakaian preman banyak, terus mantu saya datang juga semua. Begitu selesai, lah, keluar dari mobil berarti tersangka itu udah dari tadi di situ. Datang biasa ngerangkul saya, minta maaf, ya udah jalanin aja loh perbuatan kamu, saya gituin. Gua udah nggak mau ikut campur, begituin. Udah langsung dia olah TKP selesai. Kan ada kru TV tuh, masuk lokasinya di mana, ini di mana, sampai ngambil gambar-gambar foto pengantin almarhum. Di situ dia teriak, "Pak, sini Pak, sini temenin, ada apa sih? Ini buru kuduk saya pada berdiri," katanya. Taunya iya ke saya juga begini. Lah, ini begini. Nah, pengawal itu ngomong, "Itu masih ada di situ Pak, lagi duduk, lagi begini." Begitu, dia masih begini. Iya, karena dia belum tuntas masalahnya, jadi belum belum ini gitu. Oh, ya udah. Karena sama saya juga pada berdiri kuduk-kuduk, anak kecil suruh keluar, nggak boleh masuk, takutnya sawan gitu ya, yang bayi. Biar saya juga ngeri juga gitu, merinding ya gitu. Nah dari situ udah selesai kasus olah TKP, bawa keluar, datang mantu saya. Wah, langsung mau digebrak, mau ditonjok. Nung polisinya sigap kan, pakaian preman, tahan. Udah masuk mobil mau jalan, datang kakak saya dari sana, digebrak mobilnya depan, berhenti loh. So, berhenti, dihalangin pakai motor. Keluarin orangnya katanya. Ponakan gua mati, lo juga harus mati, katanya. Begitu kan. Polisi juga mungkin itu kan tahu emosi sesaat. Jadi emosi sesaat lah gitu pasti. Tapi sama biasa aja, karena udah tertakdir. Kita mau balas dendam, bisa nggak anak saya hidup lagi, kan begitu pemikiran saya. Nah, jadi dari situ udah berapa lama selesai olah TKP ya, saya ada panggilan dari LPAI Kak Seto Mulyadi. Surat harus datang, kalau mau datang urusan dengan polisi. Apa ini maksudnya? Saya datang ke sana sama anak saya berdua, jadi bertiga, anak saya berdua jadi bertiga. Mau depan Kak Seto Mulyadi. Ini ada apa? Ini pengakuan dari anak almarhum, berarti cucu bapak. Iya, kenapa? Ini katanya bapak pengen menguasai, kakek pengen menguasai harta almarhum. Begitu.
cucu saya ngomong ngadu ke sananya. Ya, saya bingung, kok bisa begitu? Gitu. Saya itu pengen nyelamatin anak saya, cucu saya, jangan sampai korban kedua, gitu ya. Ya, jadi harta itu nanti buat cucu saya, mobil juga buat cucu saya. Padahal pengawal itu sudah ngomong, mobil itu buat aki-aki. Kan almarhum anak saya itu ngomongnya ke saya itu aki, untuk aki-aki itu mobil. Gitu. Saya udah tahu, pengawal udah ngomong. Nah, dijelasin ke keluar Kaseto itu LPAI, gini jelasin. Mana cucu saya? Suruh datang sini segitu. Ngomong apa dia? Nah, pas sudah gitu nggak datang. Ya rencananya datang Pak, tapi nggak datang. Ya udah, saya jelasin begini baru dia paham. Paham udah Pak. Setelah diselidiki, ternyata cucu saya ngadu ke LPAI itu diarahin oleh tersangka. Karena dari kecil itu dia diurus sama tersangka. Kan anak saya kan kerja pagi. Dari TK, SD sampai SMA di Budut. Tersangka yang ngapusin. Jadi dia dipro ke sana. Saya karena di macam-macam lah, kakek suka mintain duit ke kantor katanya. Gitu. Mobil kotor lah katanya. Gitu ya. Ngadu tuh. Gitu. Ya udah. Mulai detik ini kakek nggak mau ngurusin kamu apapun. Ya udah. Dari situ dia mengambil uang pesangon ke kantor, ke Kerawang. Langsung ditolak dari kantor nelfon. Pak, ini cucunya mau ngambil uang pesangon di sini, ya nggak bisa katanya. Ini yang punya hak itu bapaknya almarhum. Kakek dijelasin tuh sama dari orang kantor itu. Ini kasus begini. Bapak kamu itu nggak ada hak sama sekali. Sampai sendok satu juga udah nggak ada hak katanya. Tapi kakek kamu ini ada hak. Ceritain, waduh, saya udah nggak mau ngurusin gitu. Saya udah kecewa sama cucu saya gituin. Akhirnya datanglah dari kantor, datang ke rumah. Seminggu kemudian, cucu saya, anak saya yang pertama, sama saya rembukan di situ. Maaf, saya udah nggak mau ngurusin lagi. Saya udah kecewa sama cucu saya. Nah itu pas sudah gitu, kasih surat kuasa ke anak saya. Dia yang bikin aturan penggantian itunya. Akhirnya ditransfer ke anak saya. Bisa pakai surat kuasa. Udah long, saya kan nggak ada urusan apa-apa. Tapi dari situ almarhum itu datang. Suka bawa mimpi. Datang kelebat. Ini ada apa ini? Kayaknya ada yang nggak beres lagi ini. Tahunya cucu saya itu langsung ke Aksa Mandiri ngeklaim asuransi. Dia kagak bisa lah katanya. Itu baru cerita, ya kayak maaf. Kenapa? Ngurus ini nggak bisa. Lah ya nggak bisa lah itu. Itu yang tertolong di situ siapa? Gitu. Ya. Situ usianya belum 17 tahun. Nggak bisa untuk menandang perjanjian apa-apapun di pengadilan, nggak bisa. Nah, oke, akhirnya dia minta tolong ke saya lagi, tolong ngurusin. Karena saya kasihan juga, ya kita bantu. Tuh. Sampai ngurusin BPJS-nya, uang BPJS. Saya bolak-balik BPJS. Ya ini harus anaknya Pak. Ya udah, anaknya ada nih. Kirim, transfer aja ke rekening cucu saya. Kirim. Mulai jujur tuh cucu saya tuh. Kayak ini dapat 122 juta BPJS. Kalau dulu mah bukan BPJS ya, apa namanya? Jam sostek. Nah, iya, ya udah. Panggil uak kamu itu, anak saya pertama, panggil. Bagi sama dia langsung, dia buat jatah anak adiknya ya. Yang adiknya dia berapa?
buat dia berapa dan buat kakek ada berapa. Nah itu pakai hukum Islam. Nah itu yang ya, udah clear sama dia, jujur tuh transfer ke saya sekian, transfer ke anaknya yang adiknya yang kecil sekian gitu. Jujur tuh mulai terbuka setelah tahu hak kakeknya itu ada di situ. Nah, selang berapa lama, ada kali 2 bulan, datang lagi ke Lebat. Almarhum, ini ada apa lagi ini? Aneh. Pas dilihat, oh tabungan, buku tabungan masih ada. Gimana? Urus nggak bisa, harus ada surat pengadilan. Oke, pengadilan. Kita sidang di pengadilan untuk hak waris. Pengadilan agama. Nah, udah tertera di situ. Yang hak ahli waris itu saya, cucu saya yang pertama, dan cucu saya yang kedua. Jadi 3. Tunjukin nih, kalau nggak percaya. Itu bukan kakek yang bilang, yang bikin, tapi itu pengadilan. Kakek nggak tahu urusan itu, tapi dia yang memutuskan itu. Baru cair, bisa ngurus. Nah, selang berapa lama lagi, ada 3-4 bulan, kelebat lagi. Ini pasti kelebat, pasti ada yang belum beres. Saya udah pilih ke situ aja. Buka buku harian, baca lagi. Oh, dia kan aktif di DKM. Jadi ada tabungan untuk kurban. Tiap bulan tabung untuk kurban. Saya telepon kantor. Bu Tris, tolong cekin itu uang kurban almarhum. Saya kedatangan melulu nih. Mantan anak buah saya itu, Bu Tris itu cerita, Pak Kus, setahu saya Bu Leli itu nggak pernah ngutik-ngutik masalah uang deh. Iya tahu, tapi ini mau kelebat terus. Pasti ada apa-apa. Gitu. Ya udah, telepon lah, langsung dibuka di situ di DKM. Ini uang, ini udah ada yang ngambil Pak Kus. Tanggal 5 katanya. Hah? Uang itu udah ada yang ngambil. Berarti arwah anak gua dong yang ngambil gitu. Lah, kaget ya. Kan almarhum dibunuh tanggal 1 Maret. Masa tanggal 5 Maret ada yang ngambil gitu. Begituin. Kaget. Mau saya proses nih gitu. Lama-lama mungkin diselidiki gitu mau di orang kantor. Akhirnya ya udah. Transfer 100 juta udah plong lagi. Setelah kejadian itu semua, terus saya masih curiga kan. Saya beres-beres lemari anak saya kan udah dibawa pindah ke Cibitung, buka lemari beres-beres, ada bungkusan kotak lakban. Pas dibuka, lah kok ini ada jarum 2 ditusukin ke kain merah putih, terus ada gabah, ada beras. Saya udah paham kalau di situ ini ada permainan apa nih. Udah nuru mantu saya dibakar. Jadi mantu saya besoknya nemu lagi, Pak di mobil juga ada bungkusan ini. Bungkusan apa lagi, kayak rambut begitu, pakai koran lagi. Nah dari situ panggil cucu saya. Ini apa-apaan, bilang nggak tahu, tapi pernah diajak ke gua katanya. Kemana? Gua ke gua katanya. Kita di mana ya nggak tahu loh itu. Sekarang diajak ke sana katanya. Dari situ kesimpulan saya tuh ada yang nggak beres. Ya situ karena apa, dulu mungkin almarhum itu sholatnya belang-bentong, sekarang udah rajin sampai puasa terus, akhirnya terbuka. Ininya terbuka, ingat orang tua, ingat adik-adiknya, itu. Kalau dulu udah lupa semua. Terbuka di situ. Sampai tidur aja sama saya itu sebelum meninggal. Itu. Nah dari situ saya udah
nggak punya pikiran apa-apa ya. Ya udah, kita buka lagi itu diari. Oh, dia pernah ribut begini gitu. Nah, kejadian begini, tapi dia nggak pernah cerita sama saya. Jadi tahunya cuma di Buku diari diari. itu. Itu ada bekas disobek. Mungkin sama Suaminya. suaminya kali baca buku diari disobek kali itu. Jadi setiap kejadian tiap hari itu dicatat gitu. Ada masalah apa. Oke. Berarti suaminya ini kayak menganut suatu ilmu kayak gitu ya? Apa? Ya mungkin juga ya. Dia karena senengnya benar-benar seneng Sama klinik-klinik gitu ya? sampai digugat cerai aja nggak terima, nggak mau. Lah iyalah, anak saya cantik, gajinya gede, sedang dia nggak kerja. Oh, dia emang benar-benar Nggak kerja selama 17 tahun itu sampai selama itu. 17 tahun. Iya. Mau pondok dong. Iya dong. Jadi 17 gimana? tahun itu lama loh. Iya, makanya anak almarhum tuh capek disuruh ngojek. Bapak aja tuh dulu di perusahaan punya jabatan ini, pensiun mau ngojek katanya. Capek. Jawab. Suruh buka apa? Gokar, mobil ada. Wah, nanti mobil cepat rusak katanya, kalau pakai begituan. Begitu. Malas ya. Itu jadi intinya dari situ. Jadi udah keenakan sih. Mungkin dia pengen semuanya itu istrinya ini biar luluh gitu ya, Iya. biar nggak macem-macem apa gimana Iya. gitu, biar nggak lepas. Akhirnya dia pakai lah ya entah itu ilmu apa kayak gitu ya. Nah itu di situ, makanya saya flashback lagi, anak saya pernah cerita di kantor pengennya marah sampai rumah. Iya betul. Itu tadi begitu satu loh, aneh katanya. Kalau lu sampai rumah tuh begitu katanya. Berarti ini rumah udah dijual, Belum sampai sekarang itu belum kosong. kosong. Pernah ada yang mau ngontrak, udah kasih nomor telepon, nggak jadi. Kenapa? Laporan tetangga ada yang getak-getok pak di dalam. Terus saya nggak berani. Padahal perabotan masih ada kayak tempat tidur, AC gitu ya, TV apa nggak saya bahas semua, kompor, mesin cuci gitu. Ya mungkin dikasih tahu ya Iya, sama sama tetangga. tetangga yang lain. Padahal mas saya mah nggak usah bayar juga nggak apa-apa. Yang penting listrik diisi, dirawat, itu aja. Kalau saya ya, yang penting ada yang isi jadi terawat gitu. Itu pemikiran rumah- saya tuh. Rumah-rumah bekas ya tragedi pembunuhan atau apa gitu kan memang dihindari banget sama orang-orang untuk Iya. ditempati gitu. Bahkan ada yang walaupun saya gratis saya nggak mau gitu kan. Iya. Iya. Itu anak saya juga udah saya ingetin. Kenapa kamu mau rumah bekas ada pembunuhan di situ? Cucunya ikut siapa? Nah, yang pertama itu karena udah kuliah terakhir ngekos Oke. di Jakarta sambil kerja di apa kopi itu tuh apanya Starbucks. Oke. Yang kecil yang masih TK waktu itu sama anak saya yang paling besar dirawat. Kebetulan anak saya paling besar itu punya anaknya satu. Jadi sama itu jadi dua. Jadi sayang banget. Gitu. Jadi dua-duanya udah tadinya mau di saya gitu ya. Dibiarin di saya aja yang urus karena rumah saya juga gede. Kosong. Cuman begitu diajak ke Cikarang pengen di situ karena ada temennya satu rumah. Berarti ini waktu tahun 2018 itu kan heboh ya, Iya. sempat heboh. Artikel-artikel beritanya juga masih ada ya. Ada. Cuman itu artikel berita saya baca itu di situ kebanyakan itu ambil dari pihak suami. Jadi beda case-nya. Pernah mantu saya baca, bukan begini ceritanya. Ada perselingkuhan, diusir. Anak saya itu nggak pernah ngusir. Kan udah cerai, pisah rumah. Situ yang mau keluar dari rumah atau saya yang keluar dari rumah begitu. Jadi nggak ngusir. Ada uang, tabungan berapa? Kasih 50 juta.
pas bilang talak itu depan saya, kasih 50 juta sama almarhum tuh. Udah Pak, udah. Tumben mantu saya itu ya tersangka tuh pas aku pulang, Lis, tasnya bensin Bapak tuh katanya. Tumben, biasanya nggak pernah begitu. Iya. Biasanya nggak pernah begitu. Pernah satu kali waktu saya kehabisan bensin di Keranji, saya nelpon anak saya minta buat bensin, datang tek ngasih 20.000. 20.000 waktu motor Tiger. Aduh itu. Jadi dari situ. Jadi intinya itu ya sekali lagi ini masalah rumah. Untuk pelajaran buat kita juga, kalau beli rumah harus telusuri dulu bagaimana keadaan sebelumnya. Ada apa, jangan sampai beli rumah yang udah ada kejadian begitu. Itu aja pengalaman saya itu di situ. Dan mungkin yang berita-berita yang dulu itu ya banyak dari memojokkan pihak korban ya. Iya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu Nggak seperti itu. beritanya. Tapi nanti mungkin akan kita tampilkan juga Pak ya untuk artikel beritanya atau videonya segala macam dulu masuk TV gitu ada juga. Masih ada. Masih ada ya. Mudah-mudahan Kita cari nanti. Cuman kalau yang benar-benar ke saya itu wawancara itu Trans 7. Trans 7 itu benar-benar langsung saya jelasin. Itu kejadiannya. Itu. Oke, 2018 berarti sudah 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya, kehilangan seorang anak pastinya sangat sedih sekali Pak ya. Iya. Ya itulah namanya kita kalau rumah tangga ya, itulah yang paling mungkin kasus yang terberatnya ya itu mungkin nggak terpikirkan oleh Pak Gus Miadi ya, kalau anaknya bakal dihabisi nyawanya gitu dengan sangat kejam. Tapi itu untuk anaknya tuh dapat cerita nggak, atau Pak Gus dengar nggak anaknya itu diapakan nih waktu dibunuh itu? Nah ini anak saya, cucu saya yang pertama atau anaknya yang pertama, dia tuh udah tahu sering ribut katanya. Oke. Karena apa? Begitu saya ngakutin lemari, di lemari anaknya dia atau cucu saya itu pisau gunting bang tajam ada di situ di bawah baju dia. Kenapa? Udah saya umpetin kayak takut mama dibunuh katanya. Sering ribut. Cuman sama saya nggak pernah cerita sering ribut. Cuman saya tahu dari itu cucu saya yang pertama sering ribut gitu. Taunya dibunuhnya pakai palu. Oh, berarti pakai palu kepalanya? Iya, dihajar sebelah sini nih. Jadi ribut. Setelah mungkin dia ngebentak saya, dia nggak terima, ribut lah, dijorongin, jatuh. Dia tersangka itu ngambil baju dia, baju istrinya, tarik, jatuh lagi, dia bangun, ada palu, dihajar, lagi duduk, jatuh, duduk, dihajar ini, hancur, mau bibir, hancur, langsung nggak sadarkan diri. Tega ya orang melakukan kayak gitu ya. Ya itulah hidup nggak kerja, bernaung di ketiak istri gitu ya. Harga diri laki-laki itu ya, kita harus kerja lah intinya. Kalau mau berumah tangga, jangan jadi pengangguran. Oke, bagus. Terima kasih buat ceritanya. Turut berbelasungkawa juga walaupun kejadiannya udah lama Pak ya. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Pak Gus. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47600 683
atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Kus, sekali lagi terima kasih Pak Kus ya buat waktunya. Sampai jumpa.